Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semuanya masih pada sehat ya. Masih semangat belajar kan? Baiklah, kalau seperti itu, pada hari ini Bu Guru akan menyampaikan beberapa materi. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan kemudahan selama proses pembelajaran ya. Setelah kalian selesai berdoa, Bu Guru akan menjelaskan materi mengenai kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, kita ketahui bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Kita lahir di negara Indonesia, sehingga kita memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada yang tahu tidak apa itu hak warga negara dan apa itu kewajiban warga negara? Nah, mari Bu Guru jelaskan. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang patut, layak, dan pantas diterima atau dimiliki oleh seluruh warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga negara sesuai dengan aturan yang berlaku di suatu negara tersebut. Jadi perbedaan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara adalah kalau hak warga negara itu segala sesuatu yang pantas diterima oleh seluruh warga negara. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua warga negara, ya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah, selanjutnya di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa hak dan kewajiban warga negara terkait dengan kesehatan. Yang pertama yaitu sebagai warga negara, kita wajib menjaga kesehatan, ya sehingga hak yang kita terima yaitu mendapatkan fasilitas tempat berobat, ya. Nah, lalu untuk kewajiban yang kedua adalah kita wajib memilih makanan yang sehat, sehingga hak yang kita dapatkan adalah mendapat zat gizi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu kita wajib menjaga kebersihan tubuh setiap hari, sehingga hak yang kita dapatkan yaitu memperoleh tubuh yang bersih dan sehat. Nah, itulah hak dan kewajiban warga negara terkait dengan kesehatan. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 135 buku tematik kalian. Di situ ada sebuah teks yang berjudul Ikut Membangun Negara. Mari kita pelajari bersama-sama. Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan. Hasil pembangunan tersebut diantaranya adalah jalan, sekolah, dan rumah sakit. Semua itu dibangun oleh pemerintah demi membangun negara agar maju dan sejahtera. Sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk memanfaatkan semua hasil pembangunan. Nah, contoh hak tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk hak yang pertama yaitu kita berhak mendapatkan ilmu di sekolah-sekolah. Nah, yang kedua yaitu kita berhak mendapatkan atau memperoleh layanan kesehatan di rumah sakit. Setelah itu, kita berhak berpergian melalui jalan raya dengan nyaman. Nah, itu adalah hak yang kita terima dari semua hasil pembangunan. Nah, selanjutnya sebagai warga negara kita juga berkewajiban ikut membangun negara. Kita tidak perlu ikut bekerja dalam pembangunan jalan, sekolah, ataupun rumah sakit, tapi kita wajib melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita wajib ikut menjaga dan merawat jalan raya, rambu lalu lintas, sekolah, dan rumah sakit. Selain itu, kita juga wajib menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, selanjutnya kita juga wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itulah hak dan kewajiban dari memanfaatkan semua hasil pembangunan negara, ya. Nah, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban warga negara terkait agama, ya. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kebebasan dalam hal beragama dan melaksanakan ibadah.
Nah, di antaranya Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu yang pertama ada Islam, yang kedua agama Kristen Katolik, yang ketiga agama Kristen Protestan, yang keempat agama Buddha, yang kelima agama Hindu, dan yang keenam yaitu agama Konghucu. Ya, inilah 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, selanjutnya coba kalian buka halaman 142 buku tematik 3D kalian. Di bagian Ayo Belajar ada sebuah teks tentang kewajiban dan hak warga negara terkait agama. Mari kita baca bersama-sama. Kegiatan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing merupakan hak setiap warga negara. Pemerintah Indonesia melindungi kebebasan warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Bila ada yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah, maka ia akan dikenai sanksi hukum atau dikenai sebuah hukuman. Kita dapat bebas menjalankan hak kita untuk beribadah. Namun, perlu diingat, kita juga wajib menghormati penganut agama lain untuk beribadah. Saat umat agama lain beribadah, sebaiknya kita juga tidak membuat kegaduhan. Dengan begitu, umat agama lain dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan hikmat. Nah, dalam teks tersebut kita ketahui bahwa hak sebagai warga negara yaitu dapat menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Ya. Nah, tetapi kita juga mempunyai kewajiban, yaitu harus menghormati dan menghargai penganut agama lain untuk beribadah. Jadi kita tidak boleh membuat kegaduhan saat umat agama lain beribadah, ya. Nah, dalam hal itu juga berarti kita juga wajib menghormati dan menghargai hari raya masing-masing agama. Misalnya seperti ini, saat umat agama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, penganut agama selain Islam seperti Kristen Protestan, Katolik, lalu agama Buddha, Hindu, ataupun Konghucu harus menghormati dan menghargai penganut agama Islam saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, sama sebaliknya, saat agama lain atau agama Kristen Protestan ataupun Buddha ataupun Hindu merayakan hari rayanya, kita juga wajib menghormati dan menghargai, ya. Jadi jangan sampai kita membuat kegaduhan. Nah, sikap menghargai dan menghormati tersebut dapat menciptakan kerukunan dalam beragama, ya. Nah, dari beberapa materi tentang kewajiban dan hak dari mulai sebagai anak, sebagai pelajar, dalam bertetangga, dalam bermain, dalam memelihara hewan, ataupun sebagai warga negara, kewajiban dan hak itu tidak dapat dipisahkan. Bila kita ingin menginginkan sebuah hak, maka akan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Contohnya adalah bila kita bersekolah, maka kita wajib mematuhi aturan di sekolah, ya. Nah, dalam kehidupan hendaknya pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kita melaksanakan kewajiban dengan tanpa paksaan dan penuh rasa tanggung jawab. Hak yang kita peroleh hendaknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan begitu terciptalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya. Nah, berikut ini ada manfaat menjaga antara keseimbangan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Yang pertama yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama warga negara Indonesia. Lalu yang kedua, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu tumbuhnya sifat tolong-menolong. Yang keempat yaitu tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan negara Indonesia. Dan yang kelima yaitu terbentuknya bangsa Indonesia yang kuat. Yaitulah manfaat menjaga antara keseimbangan kewajiban dan hak sebagai warga negara, ya. Nah, setelah Bu Guru menjelaskan, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian, yaitu tolong kerjakan halaman 146 buku tematik 3D bagian Ayo Mencari Tahu.
Lalu kerjakan juga halaman 76 buku pendalaman tematik bagian kegiatan 1 saja. Jadi tolong dikerjakan ya tugasnya, semangat! Untuk materi hari ini sudah cukup, Bu Guru tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan ya. Semangat!